Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Bahasan kita adalah penipuan gaya baru. Jadi banyak hal-hal yang baru, penipuan segala bidang. Perhatikan ada penipuan gaya baru. Nastaghfirullahaladzim. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha. Maratan ukhra, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita mengingatkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan penipuan gaya baru. Firman Allah dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka besarlah bagi orang yang penipu. Apakah penipuan gaya lama atau gaya baru? Sebetulnya penipuan yang lama saja, tapi gayanya gaya baru terus, metode-metode baru. Allazina izaktalu 'alan nasi yastawfun. Apabila dia menyuruh orang lain mengukur, menimbang, penuhkanlah timbangan itu untuk diriku, katanya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi apabila dia menimbang sendiri, mengukur sendiri, dia kurang-kurangi timbangannya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu saudara sekalian, ada penipuan-penipuan gaya baru melalui HP. Ingat, mereka selalu menipu. Al-mutaffifin namanya. Al-mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celaka besarlah bagi orang yang penipu. Tapi yang jelas untuk pada awalnya kita yang ditipulah yang mendapat kecelakaan besar, itu kerugian besar. Masya Allah. Karena itu hati-hati. Penipuan baru, Masya Allah. Digital semakin berkembang. Yang terbaru di 2024, yakni pengurusan rekening dari kode QR atau dikenal dengan phishing. Istilah phishing merupakan gabungan dari QR dan juga phishing. Pelaku modus kejahatan ini akan memancing korbannya untuk memindai QR code yang akan mengarahkan calon korbannya ke situs web palsu yang sulit dideteksi kepalsuannya. Pelaku phishing akan menggelap. Dia menipu, tetapi ketika akan dilacak oleh polisi, sulit untuk melacak kode-kode telepon atau apapun dari penipu tadi. Dia pandai sekali menghapus jejak. Nah, itulah kecanggihan para penipu. Hati-hati, penipuan semakin banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Labui korbannya untuk mengunduh sesuatu ke dalam perangkat yang akan membahayakan perangkat milik korban dengan meminta beberapa kredensial login. Kejahatan ini semakin masif karena QR code dapat dibuat dengan mudah. Untuk terhindar dari kejahatan ini pula, Anda sebaiknya tidak mudah percaya QR code yang terpasang di tempat umum atau tidak jelas asalnya. Penipuan semakin banyak, bermacam-macam caranya. Ada melalui hipnotis, ada melalui HP, dengan memakai pakaian seragam pejabat, seragam kedokteran, bahkan seragam ulama. Masya Allah. Penipuan demi penipuan semakin banyak. Allah. Ini saya ada sedikit pertanyaan, boleh enggak? Ini banyak sekali.
pertanyaan-pertanyaan yang mengandung penipuan. Bapak Ibu kaum muslimin sidang kaum muslimin dimanapun berada, ini saya mempunyai catatan tentang orang yang menipu. Ini Petugas kepolisian dari sektor Gebang yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Dari olah TKP awal, petugas mendapati jika pelaku berjumlah 4 orang dengan berbagai tugas mulai dari menerapi, mengalihkan perhatian hingga mengambil emas. Petugas mengamankan CCTV untuk dilakukan penyelidikan mendalam. Masya Allah. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku yang terekam jelas kamera pengawas. Petugas pun meminta masyarakat agar lebih berhati-hati saat menerima tamu, terlebih tidak dikenal maupun yang mengaku dari instansi pemerintah. Walaupun dari instansi pemerintah, jangan percaya. Masya Allah. Nah, ini dengarkan lagi. Masya Allah, Bapak Ibu. Beginilah aksi pelaku hipnotis yang menyasar rumah warga di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Selasa kemarin. Kedatangan 4 pelaku, 3 diantaranya perempuan dan 1 laki-laki, terekam jelas kamera pengawas di depan rumah. Pelaku bahkan dengan tenang mengaku dari Dinas Kesehatan dan menawarkan terapi gratis bagi lansia. Pemilik rumah yang tak menaruh curiga menuruti semua permintaan pelaku, mulai dari berbaring hingga melepas gelang dan cincin emas 37 gram saat akan diterapi. Bahkan layaknya rumah sendiri, pelaku perempuan bergerak ke dapur hingga memasuki kamar. Nah, sampai dia memasuki kamar, kemudian dia meminta air panas. Ada air panas, Bu atau Pak? Ya, mari saya terapi kaki Bapak dengan air panas. Dia berempat, 1 orang menerapi, yang 3 lagi menggerayangi kamar kita, keuangan kita. Habis segala tempat penyimpanan diperiksanya semua. Masya Allah, Allahu Akbar. Tahun yang lalu saya kedatangan orang menjual pembersih rumah. Itu vacuum cleaner. Menurut saya harganya maaf, saya minum dulu. Menurut saya harganya 250.000 atau paling tinggi lah 300.000. Itu di dalam pemikiran saya. Akan tetapi rupanya lama-kelamaan dia coba, seakan-akan saya tuh sudah terkena hipnotis. Bagaimana dia mengelap meja dengan vacuum cleaner, kemudian tempat AC dan tempat-tempat yang lain lagi di bawah kursi di mana-mana. Vacuum cleaner, dia bergaya dengan segala macam cara sehingga meyakinkan saya. Nah, di saat itulah hipnotisnya itu berjalan dan akhirnya saya tanya, berapa harganya? Dalam perkiraan saya 300.000, paling tinggi ya 350.000. Rupanya 10 juta. Masya Allah. Lalu dia minta uang muka, nanti diansur setiap bulan. Masya Allah. Kok sampai setelah dia pergi baru saya sadar, kok bisa sampai 10 juta. Ini harganya paling tinggi 300.000. Nah, rupanya mereka telah sepakat berdua, ibu-ibu itu yang sebagai juru bicaranya kepada saya. Masya Allah. Yang anehnya, ketika asyar, saya salat asar, itu yang laki-laki ikut sholat jadi makmum di belakang saya. Tapi saya lihat dia tidak ngambil wudhu, walaupun tempat berwudhu sudah saya sediakan. Dia tidak mengambil wudhu dan kemudian sujud dan rukuknya itu tidak pas. Nah, berarti dia pura-pura menyamai saya. Asal hipnotisnya laku, barang yang dijualnya dengan murah, tapi karena hipnotis itu harganya menjadi tinggi, sampai 10 juta ditulisnya. Masya Allah, akhirnya saya tersadar. Apalagi beberapa hari kemudian adik kandung saya meninggal dunia dan di rumah saya diselenggarakan. Setelah itu datang orang tadi yang mengatakan harga vacuum cleaner itu sampai 10 juta. Nah, kita teruskan, Pak. Saya katakan tidak bisa diterus. Kenapa? Saya dapat musibah di mana adik saya baru kemarin meninggal dunia.
saya tidak bisa memikirkan apa-apa sekarang. Tidak jadi. Lama deh kalau tidak jadi yang ini. Yang inilah Pak, ditawarkannya dalam hal yang lain. Yang penting jualannya dengan segala macam bentuknya harus laku. Kalau bukan vakum cleaner, ya kipas angin, ya macam-macam lah bentuknya. Barang-barang elektronik. Masya Allah, penipuan yang luar biasa. Wailul lil mutaffifin. Nah, kita dengarkan bagaimana penipuan. Pemilik baru menyadari cincin dan gelang emas senilai 25 juta itu hilang saat pelaku memintanya berdiam diri dengan terapi air panas dan sesaat setelah meninggalkan rumah. Petugas kepolisian dari sektor Gebang yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Dari olah TKP awal, petugas mendapati jika pelaku berjumlah 4 orang dengan berbagai tugas mulai dari menerapi, mengalihkan perhatian hingga mengambil emas. Petugas mengamankan CCTV untuk dilakukan penyelidikan mendalam. Masya Allah. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku yang terekam jelas kamera pengawas. Petugas pun meminta untuk masyarakat agar lebih berhati-hati saat menerima tamu, terlebih tidak dikenal maupun yang mengaku dari instansi pemerintahan. Wahyu Wisana, RCTV, Cirebon. Masya Allah, itu rupanya kejadiannya di Cirebon. Masya Allah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, harus hati-hati. Inilah aksi pelaku hipnotis yang menyasar rumah warga di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Selasa kemarin. Kedatangan 4 pelaku, 3 diantaranya perempuan dan 1 laki-laki, terekam jelas kamera pengawas di depan rumah. Pelaku bahkan dengan tenang mengaku dari Dinas Kesehatan dan menawarkan terapi gratis bagi lansia. Pemilik rumah yang tak menaruh curiga menuruti semua permintaan pelaku, mulai dari berbaring hingga melepas gelang dan cincin emas 37 gram saat akan diterapi. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, rupanya penipuan yang efektif itu baik tentang AC, perbaikan AC, maupun perbaikan kompor gas, maupun tentang vakum cleaner dan yang lain-lain. Yang paling efektif mereka itu, yang paling laku adalah yang paling dipercaya oleh masyarakat apabila mereka memakai baju seragam. Misalnya mengenai terapi, pakaian seragam kesehatan. Mengenai kompor, entah apa yang akan dipretelinya harus dibeli apa yang mereka tawarkan. Nah, itu mereka memakai seragam dari petugas gas. Nah, pakaian seragam ini akan meyakinkan orang bahwa dia tidak menipu, padahal itu mereka buat di luar, mereknya mereka buat sendiri, mereka adalah penipu. Masya Allah. Nah, kita dengarkan lagi kejadian ini. Ya, boleh. Oh ya. Tapi ini saya perkenalkan nama dulu saya. ya, bukan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak penipuan itu dia memperkenalkan dirinya dari dinas ini, bahkan bisa dia lihatkan kartu anggota bagian kesehatan. Itu pun mereka buat sendiri melalui laptop. Mereka limaneting sendiri. Masya Allah. Saya teruskan ayat Al-Quran saya baca tadi. Wailul lil mutaffifin. Celaka besarlah bagi orang-orang yang menipu. Maaf. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau pedagang menipu dalam bidang timbangan, apabila orang lain menimbang, dikatakannya penuhkanlah timbangan. Kalau orang lain menimbang untuk dirinya. Tetapi apabila dia menimbang untuk orang lain, dia kurang-kurangi. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Mereka lupa bahwa perbuatannya itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu nanti semua manusia diminta pertanggungjawaban, diadili di hadapan timbangan Allah Subhanahu wa taala.
Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sekali lagi jangan mudah tertipu. Penipuan gaya baru terus bermunculan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.